Angin sore itu berhembus pelan di pesantren Kajoran, membawa aroma tanah basah yang biasanya menenangkan. Namun hari itu berbeda. Para santri merasakan hawa berat yang menekan dada, seakan ada sesuatu yang menatap dari kejauhan. Di langit sebelah timur, awan gelap menggantung rendah, meski matahari masih tinggi. Tidak ada yang berani mengatakannya, tapi semuanya merasakan keganjilan yang sama, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak biasa. Kejanggalan pertama muncul ketika suara ayam jago tiba-tiba saling bersahutan padahal belum waktunya. Lalu beberapa kambing milik warga ditemukan tergeletak tanpa luka, seolah kehilangan nyawa begitu saja. Para petani mulai berbisik tentang angin kiriman, atau gangguan dari timur. Santri-santri muda ketakutan, takut keluar malam, dan sering melirik ke arah gerbang pesantren seakan khawatir sesuatu akan masuk kapan saja. Di serambi masjid, Gus Mus memperhatikan fenomena itu dengan dahi berkerut. Beliau merasakan denyut halus yang tidak terlihat mata, seperti getaran gelap yang menyeberangi tanah. Energi itu asing, berat, dan penuh tekanan. Ia menutup mata sejenak, merasakan arah datangnya. Dan ujung jari tangannya bergetar ketika menyadari, getaran itu datang dari wilayah Banyuwangi, dari arah lereng Ijen. Tempat di mana ilmu-ilmu tua sering bersemayam. Malam itu, ketika para santri berkumpul untuk mengaji, cahaya lampu-lampu minyak meredup meski minyaknya masih penuh. Suasana mendadak dingin. Salah satu santri, Arfan, melihat bayangan panjang melintas di tembok, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia menggigil, dan ketika ditanya, ia hanya bisa menunjuk ke arah timur sambil berbisik, ada yang memanggil, "Gus," tapi suaranya dari tempat yang jauh. Setelah pengajian selesai, Gus Mus memanggil beberapa santri senior ke ruang tamu pesantren. Di sana, ia menjelaskan bahwa semua tanda-tanda ini bukan kejadian biasa. Ada ilmu yang bergerak, katanya pelan. Ilmu yang tidak digunakan untuk kebaikan. Para santri saling pandang, sebagian menelan ludah, sebagian mencoba tetap tenang. Gus Mus tahu ini baru permulaan, dan ia perlu bersiap sebelum sesuatu yang lebih gelap datang menghampiri. Namun gangguan itu tidak berhenti. Menjelang tengah malam, suara gong terdengar dari kejauhan, 2 kali, lalu senyap. Padahal tidak ada acara, apalagi pertunjukan. Suara itu datangnya dari luar desa, dari arah hutan kecil yang mengarah ke timur. Beberapa warga mengira mungkin ada orang tersesat, tetapi dalam hati mereka, semuanya tahu suara itu membawa pertanda buruk. Ketika langit benar-benar gelap, awan hitam dari timur mulai bergerak lebih dekat. Bukan bergerak seperti awan biasa, melainkan seakan merayap perlahan, menggulung dirinya sendiri seperti makhluk hidup. Bulan yang semula terang mendadak tertutup, padahal angin tidak berhembus. Pesantren terasa sepi, terlalu sepi, sampai suara jangkrik pun lenyap. Gus Mus berdiri di halaman, memandang awan itu tanpa gentar, meski hatinya merasakan beban yang tidak ringan. Dalam detik itu, ia yakin, sesuatu telah bangkit di Banyuwangi. Sesuatu yang lama tertidur dan kini mulai bergerak mencari lawan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, sosok itu akan datang mencarinya. Bab ini menjadi penanda awal perjalanan besar, pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang belum pernah dialami desa kecil ini sebelumnya. Pagi hari setelah awan hitam menggantung di langit timur, suasana pesantren tampak lebih tegang dari biasanya. Para santri berjalan dengan hati-hati, seolah takut langkah kaki mereka menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Gus Mus sendiri tidak banyak berbicara. Sejak subuh, ia hanya duduk di serambi, memandangi arah Banyuwangi, merasakan getaran yang semakin mendekat. Ia tahu awan itu bukan sekadar cuaca buruk, melainkan tanda bahwa kekuatan gelap sedang bergerak. Ketika matahari naik sepenggalah, suara kepakan besar terdengar dari atas atap masjid. Para santri mendongak, sebagian menutup kepala dengan tangan, karena yang melintas bukan burung biasa. Seekor gagak raksasa, berukuran 2 kali lebih besar dari kambing, berputar-putar di udara dengan sayap hitam pekat. Suaranya serak dan berat, seperti suara makhluk tua yang telah lama hidup di tempat gelap. Seekor burung seperti itu tak pernah muncul di desa sebelumnya. Burung itu akhirnya turun dengan hentakan keras ke halaman pesantren, membuat debu berterbangan. Para santri mundur ketakutan, sebagian beristighfar, sebagian bahkan hampir lari. Namun Gus Mus melangkah maju, menatap burung itu dengan tenang.
Ada aura asing yang terpancar dari sisik halus di leher gagak tersebut, sejenis energi gaib yang pernah ia kenali di masa lalu. Burung itu datang bukan untuk menyerang, melainkan membawa sesuatu. Dari paruhnya, burung itu menjatuhkan gulungan daun lontar yang diikat dengan benang merah. Ketika lontar itu menyentuh tanah, angin tiba-tiba berembus kuat meski tidak ada tanda-tanda cuaca berubah. Beberapa santri merasa kulit mereka merinding, seolah ada mata lain yang sedang mengawasi mereka dari balik daun lontar itu. Gusmus menunduk dan perlahan mengambilnya, merasakan hawa dingin menjalar dari kulit tangannya hingga ke siku. Ketika daun lontar dibuka, tercium aroma belerang pekat yang menusuk hidung. Di sepanjang lembarannya, terukir tulisan kuno Jawa Tengahan yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Ada tanda lingkaran dengan simbol-simbol api dan kabut, tanda yang Gusmus kenali sebagai cap seorang dukun dari timur. Dengan suara berat, ia membaca isi tulisan itu. Kepada penjaga ilmu dari Kajoran, aku menantangmu. Datanglah ke timur, jika kau berani menatap kekuatan yang telah bangkit. Santri-santri langsung gemetar mendengarnya. Nama yang tercantum di bawah tulisan itu membuat udara seakan berhenti. Ki Jagatwasesa, seorang dukun sakti Banyuwangi yang konon pernah hilang di Kawah Ijen selama 100 hari, melakukan tapa yang tidak banyak orang berani lakukan. Ada cerita bahwa ia kembali dengan rambut memutih dan mata yang dapat melihat dunia gaib tanpa batas. Orang biasa jarang menyebut namanya, takut mendatangkan bala. Gusmus menggulung kembali lontar itu, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, tetapi jelas terlihat berat. Ia tahu tantangan itu bukan sekadar duel ilmu, melainkan pertarungan antara dua kekuatan yang bertolak belakang. Ia menguji, gumam Gusmus, dan ia ingin membuktikan bahwa ilmu gelap bisa menguasai tanah timur. Para santri saling berbisik, sebagian menanyakan apakah tantangan itu akan diterima atau diabaikan. Saat burung gagak itu terbang kembali ke timur, langit yang semula cerah mendadak diwarnai garis hitam panjang mengikuti arah terbangnya. Pertanda itu cukup jelas, Ki Jagatwasesa sedang menunggu. Dan Gusmus tahu, cepat atau lambat, ia harus melangkah menuju Banyuwangi untuk menghentikan kekuatan gelap yang kini mulai bangkit. Perjalanan itu, tanpa disadari para santri, akan menjadi awal dari pertempuran besar yang belum pernah terjadi di tanah Jawa. Setelah membaca lontar kiriman Ki Jagatwasesa, Gusmus menghabiskan malam dalam keheningan panjang. Para santri melihat beliau duduk di serambi masjid hingga lewat tengah malam, seolah mendengarkan bisikan angin dari arah timur. Ketika fajar tiba, Gusmus memanggil dua santri yang paling ia percaya, Arfan dan Rofik. Dengan suara mantap, ia mengatakan bahwa mereka akan berangkat ke Banyuwangi hari itu juga. Desa tidak bisa menunggu sampai bayangan gelap itu datang lebih dekat. Perjalanan dimulai dari jalan kecil melewati ladang dan sungai. Udara semakin pekat ketika mereka bergerak ke arah timur. Rofik beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seolah ada sesuatu mengikuti dari kejauhan. Namun setiap ia menatap lebih lama, yang terlihat hanya pohon-pohon bambu yang bergoyang pelan. Meski begitu, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Arfan sendiri merasa dadanya berat, tetapi ia tetap melangkah karena percaya pada bimbingan Gusmus. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah desa yang tampak hampir kosong. Banyak rumah terbuka tanpa penghuni, piring masih tersusun di meja, pintu dibiarkan setengah terbuka. Bau dupa yang menyengat menyelimuti udara, seperti bekas upacara yang dilakukan secara tergesa-gesa. Seorang lelaki tua muncul dari balik rumah, berlari kecil menghampiri Gusmus dan bersujud gemetar. Gusti, tolong kami, sejak 3 malam lalu, bayangan dari Ijen turun. Ternak mati, orang-orang ketakutan, sebagian pergi tanpa kembali, ujarnya terbata-bata. Gusmus membantu lelaki itu berdiri dan menenangkannya. Ia menanyakan apakah ada yang melihat asal mula gangguan ini. Lelaki tua itu mengangguk, lalu menunjuk ke arah gunung. Dari kawah, dari tempat Ki Jagat dulu bertapa. Setelah dentuman besar terdengar, kabut biru turun dan berubah menjadi bayangan yang berkeliaran. Mendengar itu, Arfan menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang tapa 100 hari yang dilakukan Ki Jagat, tapa yang kabarnya mengundang roh-roh tua dari perut bumi. Melanjutkan perjalanan, mereka menemukan bekas-bekas ritual aneh di sepanjang jalan, lingkaran abu, batu-batu yang tertata membentuk simbol api, serta kain hitam terikat pada pohon-pohon.
Semua itu menunjukkan bahwa Ki Jagat sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gangguan desa. Gusmus meraba lingkaran abu itu dan merasakan energi yang dingin, seolah abu itu diambil dari tempat yang bukan dunia manusia. Saat menjelang sore, mereka tiba di sebuah perkampungan kecil yang lebih parah kondisinya. Tidak ada satupun suara manusia. Bahkan suara burung juga tak terdengar. Di tanah lapang tengah desa, ada bekas tapak kaki raksasa berukuran 3 kali kaki manusia biasa, mengarah ke arah hutan ijen. Rofik menggigil melihatnya. "Apa itu makhluk Ki Jagat, Gus?" tanya Rofik sambil memegang kerah bajunya sendiri. Gusmus mengangguk pelan. Ia telah memanggil penjaga kabut. Ketika mereka hendak meninggalkan desa itu, seorang perempuan muda keluar dari balik reruntuhan rumah sambil memeluk bayinya. Wajahnya pucat, matanya lebam karena kurang tidur. Ia bercerita bahwa suaminya pergi mengecek gunung 2 hari lalu dan belum kembali. Sebelum meninggalkan mereka, ia berkata lirih, semuanya dimulai ketika cahaya biru naik dari kawah, dan suara seperti mantra bergema dari dalam bumi. Mendengar semua itu, Gusmus menyadari bahwa ancaman yang dihadapi jauh lebih besar dari yang ia duga. Ki Jagat Wasesa bukan hanya bangkit dengan kekuatan baru, tetapi juga melepaskan kutukan yang berakar dari perut bumi. Langkah mereka berikutnya sudah jelas, mereka harus menuju Kawah Ijen, tempat di mana segalanya bermula, dan mungkin tempat di mana seluruh gelap ini akan berakhir. Senja mulai turun ketika rombongan kecil itu meninggalkan desa kosong dan masuk ke jalan setapak yang mengarah ke hutan alas banyu. Pohon-pohon besar dengan akar menjuntai membuat tempat itu terlihat seperti gerbang menuju dunia lain. Udara di sekitar mereka terasa lembab, dan embun tipis turun lebih cepat daripada biasanya. Arfan menggigil bukan karena dingin, tetapi karena firasat buruk yang sejak tadi terus menghimpit dadanya. "Gus, kenapa semakin ke sini rasanya seperti ada yang menunggu?" tanyanya pelan. Gusmus hanya tersenyum tipis, meski sorot matanya menyiratkan kewaspadaan penuh. Baru beberapa langkah masuk ke dalam hutan, kabut mulai turun, membentuk lapisan tebal seperti tirai yang menutup pandangan. Rofik mencoba menyalakan lentera minyak untuk membantu melihat jalan, tetapi api pada lentera itu berkedip-kedip, seolah ada angin tak terlihat yang terus mengganggunya. Semakin mereka masuk, suara-suara aneh mulai terdengar, langkah kaki tanpa wujud, bisikan lirih dalam bahasa yang tidak dikenali, dan dentingan seperti logam yang digesek. Arfan memeluk tasnya lebih kuat, tangannya gemetar. Tiba-tiba dari jarak beberapa meter, kabut berkumpul menjadi sosok samar berbentuk manusia. Tingginya 2 kali manusia normal, tetapi wajahnya rata tanpa mata, hidung, atau mulut, hanya bidang datar seperti topeng kabut. Sosok itu bergerak tanpa suara, melayang di udara dengan tubuh yang bergoyang perlahan. Arfan menahan napas, hampir menjatuhkan tasnya. "Gus, itu apa?" Suaranya pecah. Gusmus mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Itulah pasukan kabut, ciptaan Ki Jagat Wasesa." Sosok kabut itu bergerak cepat, memanjang seperti asap yang ditiup angin, lalu tiba-tiba melesat ke arah mereka. Arfan dan Rofik tersentak mundur. Namun sebelum kabut itu bisa menyentuh mereka, Gusmus melangkah maju dan merapal doa pendek dengan suara yang mantap. Cahaya putih lembut memancar dari telapak tangannya, membuat sosok kabut itu berhenti, kemudian tubuhnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Dalam hitungan detik, makhluk itu meledak menjadi kabut biasa dan hilang ditiup angin. Belum sempat mereka lega, 3 sosok kabut lain muncul dari arah kiri dan kanan, bergerak melingkari mereka seperti binatang liar yang tengah mengintai mangsa. Kabut di sekeliling hutan semakin menebal hingga sulit membedakan arah. Rofik panik dan hampir berlari, tetapi Gusmus menahan bahunya. "Jangan terpisah. Mereka mencari celah pada hati yang goyah," ujar beliau tegas. Lalu dengan suara yang lebih tenang, ia mulai membaca ayat-ayat pendek yang membuat udara bergetar halus. Saat lantunan doa itu mengalun, kabut yang tadinya mengepung mereka perlahan surut, seperti gelombang laut yang ditarik paksa oleh pasang. Sosok-sosok kabut menjerit tanpa suara, tubuh mereka bergetar dan terurai seperti abu ditiup angin. Dalam beberapa detik, hutan kembali hening. Arfan duduk terjatuh, napasnya terengah-engah. "Kalau begitu, Ki Jagat sudah mempersiapkan perang sejak lama," gumamnya sambil menatap sisa kabut yang memudar. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan langkah,
sebuah suara berat terdengar dari balik pepohonan, suara seperti kayu besar diseret di atas tanah. Dari kegelapan muncul sosok penjaga alas, makhluk tinggi dengan tubuh seperti batang pohon tua, matanya merah menyala, dan tangan panjang yang menyerupai akar bergerak-gerak mencari mangsa. Makhluk itu tidak seperti pasukan kabut, ia adalah makhluk asli hutan, dipanggil dan diperbudak oleh Ki Jagat. Rofik mundur, wajahnya pucat. Gus, yang ini bukan kabut lagi. Gusmus berdiri tegak, angin tipis menyibakkan sorban di pundaknya. Inilah penjaga alas banyu, makhluk yang seharusnya menjaga keseimbangan hutan, bukan menjadi alat kegelapan. Suara beliau tegas, namun penuh rasa iba terhadap makhluk itu. Pertarungan berikutnya jelas tidak bisa dihindari. Dengan langkah pelan namun mantap, Gusmus maju, bersiap menghadapi makhluk yang telah dibelenggu oleh kekuatan gelap Ki Jagat Wasesa. Pertarungan melawan penjaga alas berlangsung sengit. Makhluk itu mengayunkan lengannya yang seperti akar kering ke arah Gusmus, memecahkan batang-batang pohon di sekitarnya. Namun, dengan ketenangan penuh, Gusmus merapal doa pendek sambil menggerakkan tangan membentuk lingkaran cahaya. Akar-akar itu berhenti beberapa sentimeter dari wajahnya, seperti menabrak dinding tak terlihat. Cahaya dari tangan Gusmus semakin kuat, hingga akhirnya makhluk hutan itu mundur, mengerang kesakitan. Ketika akar-akar hitam itu mulai menghitam dan rontok, makhluk itu perlahan roboh, kembali menjadi kayu mati seperti asalnya. Arfan dan Rofik mendekat dengan napas berat. Mereka mengira bahaya telah selesai, tetapi Gusmus menggeleng pelan. Ini bukan akhir, ini hanya penjaga pintu. Dan benar saja, ketika mereka melangkah keluar dari batas hutan, pemandangan luas terbentang di depan, tanah lapang berwarna coklat gelap, seakan terbakar oleh sesuatu yang sangat panas. Di kejauhan, cahaya biru dari kawah ijen berdenyut pelan seperti jantung raksasa yang sedang bangkit. Dan di tengah tanah lapang itu, berdiri seseorang yang mereka tahu namanya bahkan sebelum melihat wajahnya. Sosok itu berdiri tegak, mengenakan jubah hitam dengan garis merah menyala. Rambutnya panjang dan memutih, seolah dimakan cahaya kawah selama bertahun-tahun. Matanya menyala biru pucat, memancarkan aura yang bukan berasal dari dunia manusia. Ki Jagat Wasesa, dukun sakti Banyuwangi yang kabarnya menghilang selama 100 hari di kawah, dan kembali dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami manusia biasa. Ketika ia menoleh, senyumnya tipis dan dingin, membuat Arfan merinding hingga tulang. Akhirnya kau datang juga, Gusmus, ucap Ki Jagat, suaranya berat namun menggema seolah keluar dari dua dunia sekaligus. Aku sudah menunggu lama, ilmu Jawa Timur butuh pemimpin baru, dan aku akan menjadi pemimpinnya. Gusmus melangkah maju, sorot matanya tidak gentar. Ilmu bukan tentang siapa yang paling kuat, Ki Jagat. Ilmu adalah amanah, bukan tahta. Kau telah menyimpang jauh. Ki Jagat tertawa, tawa panjang yang memantul di udara seperti suara logam beradu. Amanah, kau masih terjebak pada petuah lama, sementara dunia telah berubah. Aku memanggil kekuatan dari perut bumi. Roh-roh kawah tunduk di bawahku. Kau tidak bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Bahkan hutan pun sudah menunduk pada perintahku. Ia mengangkat tongkat hitamnya, dan dari ujungnya keluar cahaya biru yang berputar-putar seperti pusaran kabut. Arfan dan Rofik mundur beberapa langkah, merasakan energi gelap itu menyapu udara. Tanah di sekitar Ki Jagat bergetar pelan, seolah mengakui keberadaan tuannya. Namun Gusmus tetap berjalan maju tanpa ragu. Jika kau benar-benar yakin dengan jalanmu, ucap beliau tenang, maka biarlah hari ini menjadi titik terang. Bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang tetap teguh pada kebenaran. Ki Jagat mengibaskan tongkatnya ke tanah, membuat retakan-retakan kecil menyebar seperti ular. Cukup bicara, katanya datar. Aku menantangmu bukan untuk berdialog. Kau tahu tujuanmu datang ke sini, Gusmus. Terimalah pertempuran ini, atau biarkan para santrimu menjadi korban. Ucapan itu membuat Arfan dan Rofik terkejut, namun Gusmus hanya menarik napas panjang. Ia mengangkat tangannya perlahan, sorban di pundaknya berkibar lembut. Jika itu jalan yang kau pilih, jawab Gusmus akhirnya, maka aku akan berdiri di hadapanmu, bukan untuk kemuliaanku, tetapi untuk menghentikan kegelapan yang kau sebarkan. Tanah lapang itu mendadak sunyi, angin berhenti, dan hanya suara kawah ijen yang bergemuruh dari kejauhan. Dua sosok itu berdiri berhadapan, satu membawa ilmu cahaya, satu membawa kekuatan gelap dari perut bumi.
Pertemuan dua ilmu telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Begitu kata-kata terakhir Gusmus terucap, langit di atas tanah lapang itu berubah seketika. Awan yang semula tipis mendadak berputar membentuk lingkaran besar, seolah menyesuaikan diri dengan duel yang akan berlangsung. Ki Jagat mengangkat tongkat hitamnya, dan pusaran cahaya biru dari kawah ijen naik ke udara, memanjang seperti tiang cahaya yang menghubungkan bumi dan langit. Getaran energi gelap itu membuat tanah berderak halus, seperti sedang menarik napas sebelum melepaskan badai besar. Ki Jagat melangkah ke depan, gerakannya ringan, namun berbahaya. Ia berputar sekali, lalu mengayunkan tongkatnya ke arah Gusmus. Dari ujung tongkat itu meluncur semburan asap sukma, kabut hijau kehitaman yang memancarkan suara berdesis seperti 1000 ular. Kabut itu melesat cepat, memotong angin, dan langsung mengarah ke tubuh Gusmus dengan niat menghancurkan apapun yang disentuhnya. Rofik spontan berteriak, tetapi suaranya tak terdengar karena dahsyatnya angin yang tercipta. Namun Gusmus berdiri tegak. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka telapak tangannya ke arah asap sukma tersebut. Sebuah cahaya keemasan keluar dari kulitnya, membentuk semacam tameng bundar transparan. Ketika kabut hijau itu menabrak tameng cahaya, suara dentuman besar terdengar, disusul kilatan cahaya yang membuat Arvan menutup mata. Benturan energi itu membuat debu dan batu-batu kecil terlempar ke segala arah. Bahkan tanah di sekitar tameng retak-retak, menandakan betapa kuatnya serangan itu. Ki Jagat menggeram, terkejut melihat serangannya dapat ditahan dengan begitu